kemudian yang menukik langsung pada poin-poin masalah yang dihadapi bangsa ini. Dan saya harapkan juga mendapatkan jawaban yang sama, singkat, betul, Ratna, tegas begitu, tapi kelihatannya tidak terlalu banyak kejutan. Nah, mungkin Ratna, saya begitu pernah kan kita ditugaskan sebagai wartawan istana. Tidak lupa juga nih, Mas Wisnu juga lama juga jadi wartawan istana begitu kan. Penunggu istana ini sebenarnya. Penunggu istana ya. Kalau gitu beringin sama kalau Ratna tadi mengatakan, Mas Wisnu, apa tadi Ratna? Ini kesempatan yang langka kan begitu kan. Dan berharap ada gebrakan, ada kejutan. Ada kejutan begitu. Mas Wisnu melihatnya apa yang disampaikan oleh PSB semalam terhadap wartawan seperti apa sih? Kayaknya biasa aja nih, lempeng-lempeng. Kalau saya sih melihat memang ini kesempatan langka, betul, bahwa memang Presiden melakukan temu bicara atau suasananya saya melihat seperti kelompok capir ya, karena hanya satu arah ya. Tetapi setidaknya ini memang kesempatan kedua selama saya mencatat ya. Pertama itu ketika SBY mau mencalonkan diri kembali menjadi Presiden 2008. Sebentar, ini kan 2004 berakhir di 2009. Ini sekarang sudah masuk ke 2012 ya, di periode keduanya PSB. Baru dua, Mas. Baru dua kali dalam konteks seperti itu. Ada, Mas. Tahun 2008. Tapi itu konteksnya menurut saya lebih mendesak karena waktu itulah titik dia bercerai dalam tanda petik dengan Yusuf Kala dan dia harus memberikan penjelasan kepada publik soal itu. Tadi pernyataan Pak SBY tadi yang kita dengar bersama itu ya, Pak Eko juga, itu kan adalah pernyataan bahwa memang Pak SBY berjanji ya, kalau ada yang urgent, kalau ada yang menarik lagi nanti saya akan sampaikan lagi lah pernyataan ke hadapan teman-teman sekalian, para juru warta begitu. Itu statement seperti itu kalau menurut Mas Wisnu statement yang gimana tuh kira-kira tuh? Ya formal saja. Pada kenyataannya agak sulit ya menjangkau Presiden untuk bertanya langsung. Kalaupun bertanya biasanya sudah disiapkan. Dan itu kita sudah tahu semua. Tapi beliau berjanji loh katanya kan? Ya dia juga berjanji mau memberantas korupsi kan, kita tahu. Tapi faktanya banyak halangan yang dihadapi. Tapi begitu juga untuk janji-janji yang lain. Oke, kalau Pak Eko gimana nih? Di kacamata pengamat publik seperti apa nih kira-kira nih? Sesungguhnya sangat normatif ya, menyatakan bahwa kalau ada apa-apa nanti sampaikan. Tapi pada konteks ini tentunya yang harus diperhatikan adalah bahwa Pak SBY ini tentunya bukan kalau ada apa-apa saja, tetapi harus secara rutin berbicara terbuka kepada wartawan, kepada publik, kepada media lah ya mungkin. Ya, kepada media khususnya. 2 kali loh tadi kata Mas Wisnu. Ya, kita rutin betul. Jadi frekuensinya kurang saya kira. Masih kurang ya Pak Eko? Catatan Pak Eko atau masih kurang? Saya membandingkan dengan Pak Yusuf Kala ketika dulu menjabat wakil presiden, setiap hari Jumat ya, selalu selesai sholat Jumat selalu membuka forum. Dan suasananya berbeda dengan suasana kalau kita melihat yang kemarin dan tahun 2008 ya. Saya mengingat ketika Yusuf Kala setiap Jumat rutin menerima wartawan dan pertanyaannya dijawab. Kita ada dialog di situ. Jadi ketika wartawan bertanya, wakil presiden memberi penjelasan, dan ketika penjelasan itu kurang memuaskan bagi wartawan bisa bertanya lagi. Oke, Mas, kalau kemarin ada kejutan nggak sih sebenarnya dari apa yang dinyatakan PSB? Saya sendiri nggak ada. Wartawan ada perasaan kecewa. Ada yang membuat saya terkejut, ada kata-kata baru yang sering sekali dipakai oleh. Apa tuh? Saya mengikuti. Ya betul. Dari 16 pertanyaan yang disampaikan wartawan, saya iseng-iseng menghitung, setidaknya ada 11 kali SBY ngomong bahwa saya mengikuti semua itu. Ya saya senang saja sebagai presiden, dia memang general melihat semua, tetapi ketika setelah dia mengikuti harusnya dia memberi guidance untuk melakukan sesuatu, tapi nyatanya dia menyerahkan itu kewenangan pihak A, kewenangan pihak B, dan saya hanya sekedar mengikuti. Itu yang saya. Kalau Pak Eko tadi mengatakan normatif ya kebanyakan ya Pak Eko ya. Tapi kan saya mengikuti, kabarnya seperti itu kan. Justru yang menarik di sini, yang menarik adalah bagaimana ternyata tidak semua persoalan dijawab dengan tuntas oleh presiden, sehingga Pak Eko melihatnya masih kulit-kulitnya saja ya? Kulit-kulitnya, dan memang kembali ke persoalan sangat normatif dari aspek komunikasi publik. Sebab bagaimanapun juga dalam komunikasi publik, saya kira perlu hati-hati. Kebijakan-kebijakan yang spesifik tidak mungkin dikeluarkan dalam konteks. Tapi begini Pak Eko, ada pernyataan juga dari Pak SBY yang justru mungkin berani ya, kalau kita mengatakan berani, soal Nazarudin. Kan juga sempat disampaikan juga oleh wartawan bahwa benar ada pertemuan di Cikeas gitu. Kita lihat cuplikannya ya, berikut ini. Ya intinya karena sudah kita kaji dan pelajari bahwa kuat dugaannya bahwa yang bersangkutan terlibat masalah hukum, sebenarnya kita persilahkan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai pengurus Partai Demokrat. Singkat kata, pertemuan itu terjadi. Setelah terjadi, dilaporkan kepada saya, sepertinya
belum bersedia untuk mundur dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu, seiring dengan dengan dinamika yang ada di masyarakat luas, saya sudah mengambil ancang-ancang kalau memang yang bersangkutan tidak bersedia mundur dengan hasil investigasi antara Dewan Kehormatan kepada yang bersangkutan, dia lebih baik kita berhentikan. Itu saya sampaikan dalam kapasitas saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Nah, pada saatnya ketika itu akan kita keluarkan keputusan untuk pemberhentian itu, Saudara Ketua Umum, Saudara Anas Urbaningrum menyampaikan kepada saya, barangkali tidak perlu dikeluarkan pemberhentian itu, katanya yang bersangkutan bersedia untuk, ya katakanlah, mundur. Saya melihat seperti itu dengan apa yang disampaikan kepada saya sebelumnya. Boleh ketemu saya, tapi dalam hubungan sidang Dewan Kehormatan. Saya mesti didampingi oleh anggota Dewan Kehormatan lengkap. Dan memang saya panggil yang bersangkutan, tapi di situ berbeda dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum, Saudara Anas Urbaningrum, yang bersangkutan berbicara kurang jelas ke kiri dan ke kanan, dan saya marah terus terang waktu itu karena merasa tidak sesuai apa yang dijanjikan dengan apa yang dilaporkan. Nah, tidak begitu lama itu pertemuan itu, dan setelah yang bersangkutan kembali, saya putuskan untuk kehormatan lebih baik memberhentikan yang bersangkutan. Itulah yang terjadi. Angka juga, karena jarang-jarangnya Pak SBY ini mau berkomentar soal kasus Nazarudin nih Pak. Boleh lah Pak diapresiasi. Boleh dong Pak diapresiasi. Tapi bukan persoalan langka. Sebab dalam teori komunikasi misalnya ada teori spiral kebisuan. Pendapat halayak jelas sudah memojokkan Nazarudin pada konteks ini. Tentu saja SBY nggak mungkin akan bertentangan dengan pendapat mayoritas. Sebab dalam teori komunikasi yang spiral silence tadi, bahwa halayak pada umumnya lebih suka masuk ke pendapat mayoritas. Kalau ada pendapat yang sifatnya spesifik dan menentang pendapat mayoritas, tidak akan dihiraukan dan bahkan dia akan dituduh pada aspek-aspek yang negatif. Pernyataan Pak SBY ini mengikuti mayoritas atau tidak, Pak? Saya kira mengikuti mayoritas, karena hampir semua media tetap memposisikan Nazarudin pada posisi yang salah. Walaupun ada asumsi-asumsi politik yang jangan-jangan karena Nazarudin bukan satu faksi dengan Pak SBY di Partai Demokrat. Nah, jadi artinya ketika mengkritik Nazarudin bisa dengan lancar dan lugas, toh bukan dalam faksinya di internal Demokrat. Nah, ini asumsi politiknya. Mas Dino, kalau dari kemarin, setelah tadi Anda juga mencatat ada sekitar berapa belas kali mengatakan saya mengikuti. Apalagi yang menarik dari kemarin, Mas? Presiden kita ini kan sebenarnya cukup tegas membedakan urusan partai dan urusan negara ya. Dan satu hal, kalau Mas Fadil tadi menilai mengapresiasi positif soal Nazarudin, saya justru mengapresiasi negatif ya. Negatif ya? Karena seminggu sebelumnya kita tahu SBY begitu banyak sudah membicarakan hal itu di Cikeas dengan podiumnya dan dengan latar belakang rusanya itu. Dia sekarang membahas lagi, meskipun sebelumnya dia mungkin mengatakan tidak akan membahas masalah politik di istana, tapi akhirnya keluar juga di situ. Jadi lebih baik menurut saya mending menanggapi hal-hal yang terkait dengan negara. Artinya dia sekarang posisinya di istana negara. Dan SBY sendiri yang bilang bahwa dia memisahkan betul antara tugas dia sebagai kepala negara dengan ketua dan pendiri Partai Demokrat. Artinya apa dong Mas Yusuf kalau seperti ini? Sebenarnya kepancing juga Pak SBY. Kepancing juga dia. Untuk prinsip yang dipegang dia melanggar juga, bahwa dia memisahkan urusan negara dan urusan partai, dan itu sudah sering dilanggar juga sebenarnya. Hanya diungkapkan saja saya memisahkan urusan partai dan urusan negara, tapi faktanya mereka atau Pak SBY juga seringkali mencampur adukan urusan itu. Nah, kalau faktanya seperti itu ya Pak Eko ya. Artinya apa nih Pak Eko? Pak SBY ini sebetulnya dia ingin berusaha untuk terbuka selebar-lebar di hadapan wartawan, di hadapan pers begitu, seperti apa? Hingga melupakan statement dia yang tidak akan mencampur adukan gitu loh, urusan Cikeas dan urusan istana negara. Ya memang, tetapi dalam komunikasi publik semacam itu, kadang-kadang juga publik, terlebih lagi wartawan, menggiring pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada aspek yang di luar urusan-urusan
sesungguhnya ruas negara. Tapi tadi kan Mas Wisnu mengatakan seharusnya kan bisa dipilah-pilah lah begitu loh mungkin. Nah, itu tadi bahwa pemilahan kita tidak bisa abaikan bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia itu antara orang partai dan orang pemerintah itu seperti satu mata uang yang mempunyai dua sisi. Asal SBY tampil kita asumsinya Demokrat. Asal Demokrat asumsinya SBY kan. Jadi saya kira bukan hanya presiden pada konteks ini, semua orang elit politik itu selalu terkait juga dengan satu sisi politiknya, satu sisi misalnya ya karir di tempat lainnya, entah sebagai pengusaha, entah sebagai pejabat tinggi pemerintah. Kalau gitu mungkin lebih baik ya tidak usah bicara sebelumnya mungkin tidak usah bicara soal yang tadi Mas Wisnu katakan pemisahan konteks itu ya. Ada hal yang menurut saya SBY terlalu ingin tampil dengan sempurna, tetapi pada saat tertentu dia tidak bisa tampil dengan kondisi itu. Misalnya dia nggak bisa memisahkan bahwa dia itu ketua Dewan Pembina dan pendiri Partai Demokrat. Satu sisi dia juga kepala negara. Mau nggak mau campur aduk itu, tapi tak perlu ada statement. Saya begini, SBY ini pada saat membuka forum kemarin ingin menunjukkan bahwa saya terbuka loh, gitu. Silakan Anda bertanya pada saya. Tapi kenyataannya itu akhirnya jadi bumerang untuk dirinya sendiri karena rupanya wartawan mengharapkan ada sebuah pernyataan tegas. Kenyataannya tidak. Ya, yang saya catat juga pada saat kita kasus GKI Yasmin, ya, kemudian pada saat FPI. Hampir semua pernyataan yang kemarin muncul di Istana Negara itu sudah pernah kita dengar semua. Betul. Dan itu seperti kaset lama yang kita putar lagi terkait dengan pernyataan-pernyataan Presiden. Kalau kemarin kita lihat timeline Twitter beberapa teman saya, ini mungkin saya cuma nge-follow orang-orang itu saja. Saya tidak tahu Twitter timeline yang lain kan banyak sekali yang bilang, ini kok seperti guru ngajar ya gitu. Jadi hanya sekedar mengulang kaset lama yang katanya. Satu lagi tadi saya bicara dengan Pak Eko bahwa SBY ini kan nggak punya dalam tanda petik ambisi politik lagi setelah periode kedua ini. Dan dia nggak ada greget lagi untuk menyampaikan sesuatu. Beda ketika tahun 2008 ya, ketika dia melakukan kegiatan yang sama, jumpa wartawan dan dia memberikan jawaban, ada greget di situ, dia ada upaya untuk menyerang satu pihak, ada upaya untuk mempertahankan beberapa hal. Tapi sekarang nating tulus sudah ya batin kita. Sekarang kayaknya ya sudahlah, nggak bisa ada harapan lagi, sudah jalan. Ada yang mau menanggapi tapi nanti mungkin Pak ya. Kita masih banyak loh penggalan-penggalan pernyataan Pak SBY, tapi kita harus jeda dulu Ratna ya. Ya, ini tentang baik.